Dari sana nih? Mau dari Juraidin kak. Dari kelas berapa? Kelas 8 bilingual. 8 bilingual. Oh, kita yang ketemu tadi di tempat piket nih, Iya. di depan. Anak baru. Oh, anak baru Ki? Iya anak baru. Pindahan dari? MTS dari SMP 13. Oh, SMP 13 di. Jadi lingkungan baru ya di sini. Iya kak. Tadi belajar apa Ki di kelas? Tadi dari ada akidah akhlak, bahasa Indonesia, matematika. Matematika nih. Bagaimana matematika menurut Udah ini? selesai kak, sekali. Selesai. Beda sama di sekolah sebelum. Bagaimana di sekolah sebelum tak? Mestinya tidak sampai pada tahap begini. Oh, maksudnya di sini terlalu tinggi Ki, Iya, pembelajarannya. Iya kak. Kalau di tempat yang sebelumnya kayak masih dasar-dasar dipelajari, jadi kayak mudah Ki paham begitu. Iya kak. Tapi bagaimana, bagus sih dirasa kalau belajar matematika. Ya bagus sih kak, masih bisa deh. Tapi yang anak di kelas teman-teman tak bagaimana? Nah itu masih kurang beradaptasi. Masih anu jadi sama anak-anak di sana. Iya kak. Ke baru juga Masih masuk tuh. malu-malu. Tapi bagaimana guru matematikanya tadi menjelaskan? Ya bagus nih kak di TV. Bagus. Bagus caranya. Iya, TV ini karena di sini setahu sudah memanfaatkan digital sih Iya, untuk digital. media pembelajaran begitu. Semua pelajaran pakai digital, TV. Iya. Tapi persan di sini kan di ruang BK gini. Bagaimana persan tak di sini di ruang BK? Ya kayak tengah-tengah sedikit kak karena baru masuk kak. Baru masuk BK. Tapi bagaimana ini kayak suasana di BK itu? Apakah sesuai dengan apa yang dibayang-bayangkan atau berbeda? Kayak baik, kayak beda-beda ya bang. Berbeda. Beda-beda. Bagaimana pengalaman tak tentang BK? Tempat ya orang berkas. Nggak selamanya begitu orang berkasus di BK deh. Tapi kalau fasilitas di BK bagaimana? Bagus itu? Fasilitas di BK Bagus kayak dingin. bagus, juga. dingin tuh, sejuk. Lengkap, iya sih. Nah ini sejuk ya. Itu dua hasil Tulisannya yang satu ruangan. ruangan bahagia. Artinya di sini tidak selamanya orang bermasalah masuk di ruang BK. Biasa saja anak-anak yang mau konsultasi tentang langkah selanjutnya, bingung tuh kayak mau kemana ini nanti apa yang mau lakukan, bisa konsultasi atau cerita-cerita. Bisa kayak minta saran. Iya, minta saran begitu. Dicurhat di sini di BK. Karena itu memang BK tempat curhatnya bagi siswa, teman curhat. Bukan kayak bilang polisi sekolah, takut misalnya kalau dipikir tuh ketemu karena ditakuti rambutnya. Oh iya. Saya kira BK itu kayak tempat berkasus, tempat orang dimarahi. Tidak. Ini teman-teman tadi dari di sini cerita-cerita. Ada juga tadi teman yang dari apa namanya? Ada tugasnya di kelas tuh. Ke sini Ki semacam observasi tentang BK. Oh iya. Bagaimana posisi duduk tadi situ? Bagus sih. Bagus sih kak. Bagus ya, Iya, nyaman juga. Ya memang di sini. Jadi kayak bagaimana itu pembelajaran di kelas dengan SMP sebelumnya? Beda kak. Sama berbeda nih. Beda. Di sana masih sudah pakai anu juga di sini kayak digital begitu. Belum, masih pakai papan tulis. Masih pakai Di sini papan nggak pernah tulis. dipakai papan tulis. Hah? Nggak dipakai papan tulis. Ada jalan papan tulis kecil. Oh kalau di sini jarang papan tulisnya nih. Papan tulis yang besar itu jarang dipakai. Jadi Nggak, kan nggak pernah hanya dipakai. di TV saja. Di TV. Baru pakai anu Disambung ke HP. PPT. PPT begitu. Iya. Modul Nah iya. e-book juga ada. Iya ada. Disambung juga kak di TV. TV nih. Iya kena smart TV. Iya, kuliah anak-anak juga yang banyak yang bawa tape kelas 7 Ya memang. atau begitu memang. Memang kak, kalau disarankan kalau bisa bawa tape karena setiap jam pelajaran itu disita HP. Oh disita HP nih sama Dikumpul di meja guru. di meja guru ada yang teman tempat anunya Ada dia box. box-boxnya di. Tapi bagaimana penyelesaian di sini? Masih kurang rada susah kak karena adaptasinya masih malu-malu. Masih malu-malu sama anak di sini. Ini masih gengsi juga bicara. Apalagi di tempat tadi dulu kan SMP pasti berbeda dengan MT di Beda sini. suasananya juga kak. Aturannya juga tuh berbeda. Jauh beda. Iya, apa saja yang kayak dirasa perubahannya itu dari sekolah sebelumnya kan jelas-jelas ini ada SMP, ada MTS. Oh iya. Pasti berbeda juga dari pelajarannya. Pelajarannya juga nih Banyak tambahannya sini dari tentang pelajaran agama. kayak aturannya yang
cepat dirasa berbeda sekali ya berbeda sekali kak. aturan yang bagaimana itu Datang paginya biasa. datang paginya berapa di sana kak? Jam 7.30 maksimalnya kak. 7.30 itu sudah terlambat. Ya maksudnya gerbang ditutup. Oh, gerbang langsung tutup di SMP 13. Ya. Kalau di sini Jam 7. jam 7 Kak. sudah terlambat nih. Iya. Baru ada kok lihat juga rutinitas paginya di sini tuh ya sholat Sholat duha. dulu. Kalau di sana Tidak. tidak ada nih. Tidak, Kak. Tergantung kalau mau sholat. Jadi kenapa tiba-tiba pindah ke di sini? Berawal dari kak, disuruh orang tua. Suruh orang tua nih. Iya. Tapi dari kita bagaimana? Nggak mau kesana kak, karena susah juga tinggalkan teman-teman. Selesai ditinggalkan teman-teman saya di sana tuh apalagi di sini harus beradaptasi lagi dengan lingkungan yang baru. Itu banyak juga yang bilang kak, susah ikut aja kalau pindah karena baru mau adaptasi lagi. Iya. Tapi bagus tahu mungkin harapannya orang tua tak supaya di mendalam kita tentang agama. Kan kalau di SMP itu kayak pembelajarannya umum toh. Iya kak. Kalau di MTS itu kayak hampir sama lah dengan pesantren, tapi pesantren kan tinggal asrama jadi kayak 24 jam lah dibimbing sama petugas di sana tuh, gurunya didampingi terus tentang agama. Kalau di sini ya mungkin hanya sampai jam 2 tapi lumayan nih lah untuk pembelajaran agamanya tuh. Oh iya memang kak. Tapi memang terasa sekali kak dari sekolah sebelumnya. Iya. Jus amma. Dia sama juga Jus tuh. amma itu susah sekali. Kuliah juga anak-anak tadi biasa yang pulang jam 2 tuh ke masjid untuk bimbingan. Mengapa di Kita enggak bimbingan tuh. sekali-sekali kak. Sekali-sekali. Memang ada yang susah sekali buat ku apa. Baru pergi mengapa? Siapa anu tak di sana? Ustaz bimbingan tak pendamping tak? Ustad. Aku belum kopal guru-guru di sini. Belum dapat nih. Iya. Jadi sekarang siapa? Yang ku apa? Ya yang di Ada Ustad Amir, Ustad Rusti, Ustad Asikin, Ustaz Sikin. Ya, Ustaz. Kan tuh apa itu siswanya itu ya? siswaan. Ustaz Sikin. Tapi kalau guru BK di sini tak semuanya. Ustad Jadul, Ustaz Jadul. Ustad Asenda. Ustaz Jadul. Jadi sebenarnya apa tujuan utama tak sehingga ke sini jadi? Kan apalagi nih pertama kali tak masuk di ruang BK tuh selama ada di sini di sekolah. Kamu curhat tentang adaptasiku di sini. Oh kurang nyaman ki di sini di lingkungan baru tadi MTS. Iya, Kak, karena masih susah sekali adaptasi, masih malu-malu. Masih malu-malu gitu tak teman kelas tak dan anak-anak yang ada di sini. Iya, Kak, jadi kayak kalau jadi kelas itu kadang pendiam. Diam-diam di kelas. Malu-malu kalau sebenarnya cerita di sini, Kak. Kenapa itu? Kayak gengsi jika tapi Gengsi ini? kita temanku. Kami saja deh di BK itu ada yang namanya asas kerahasiaan, asas keterkerahasiaan di BK. Nah, apapun yang disampaikan oleh Oji tidak bakalan ditahu oleh teman-temannya. Jadi Oji ini tidak perlu gengsi. Kalau semisal khawatir gitu apa ke BK kayak ini untuk cerita masalahku, jangan sampai tahu teman-temanku. Itu tidak mungkin ditahu oleh teman-temannya Oji. Berarti bisa jadi Kak kalau ada masalah curhat di sini. Iya, di sini memang tempatnya curhat anak-anak siswa toh. Ini ada tadi kelas 9 ke sini curhat tentang belajarnya, tentang teman-temannya juga. Malahan iya, kayak tentang belajarnya tuh selesai untuk mengetahui pembelajarannya ke sini juga cerita tuh. Jadi kalau ada masalah ke sini mari Kak. Iya, ke sini saja. Jadi kira-kira visi ini dulu bagaimana posisi dulu dan sekarang? Bagus nih. Bagus sih Kak. Jadi mungkin bisa ceritakan masalah tadi, tapi sebelum itu buat dulu perjanjian nah. Iya. Bagaimana kalau untuk kegiatan kan ini ceritakan masalah toh, jadi masuk dalam kegiatan konseling. Nah kita buat kontrak dulu untuk konseling pada kali ini. Kita buat 4 kali pertemuan, bisa sih? Bisa Kak. Bisa sih. Nanti rencana 1 kali pertemuan itu ada 10 menit atau sampai 20 menit. Bisa sih? Bisa Kak. Nah jadi kan ini pertama, nanti selanjutnya minggu depan bisa sih? Bisa ya Kak. Nggak ada di bimbingan minggu depan? Hari apa dulu? Hah? Hari apa? Hari Rabu bisa nih? Bisa ya Kak. Bisa jadi? Alhamdulillah. Oh ya, sudah belajar nih, langsung ke sini bisa aja dalam BK kan? Kak, itu kalau tentang pertemananku. Iya.
masih malu-malu sekali Kak, apalagi masih baru Kak. Kayak contoh di kelas masih sedikit sekali ku kenal, malah nama-nama saja kayak ketua kelas itu tidak ku tahu Kak. Nggak ditahu ketua kelas Tidak tuh? tahu Kak. Oh, padahal biasanya itu ada di struktur deh. Tidak. Kalau itu, oh nggak ada di sana nih. Malu-malu sekali Kak, kenapa ya kalau kau ada bicara tuh Iya. diri kan tertahan, padahal mungkin kalau kau jadi bicara welcome Ji. Oh welcome jadi ya. Oh jadi ceritanya ini kayak dari kita kurang percaya diri untuk bersosialisasi dengan teman-teman tadi. Iya Kak, karena beda sekali suasananya. Iya pasti beda sekali suasana dengan apa peralihan yang lumayan lama nih karena dari SMP ke MTS tuh sekolah agama lagi begini. Ya ini Kak, gimana di sekarang supaya tidak malu Kak, supaya ada juga temanku Kak. Ini saja di kelas masih kita temanku, apalagi di luar kelas. Bang, biasa sih aku perhatikan kira kenapa ini Oji, apalagi kemarin kuliah aja di sini tuh pasnya di Teski sama Ustaz Gadul yang mengaji kan itu merupakan syarat masuk di sini tuh. Kita tandai di situ bilang Oji ini, kita bilang kelas 8 ini. Itu tadi pas masuk itu ya, ku kenal ini anak tapi kulo kenal mantap pas dibilang Oji, oh ku ingat nih, begitu. Tapi ku perhatikan memang dia kayak selalu dia menyendiri di kelas nih. Iya Kak, apalagi keluar kelas itu dia jarang sekali, kecuali memang tersedak buat beli minum Beli beli makan. Itu Ya. pun cepat dia kantin baru kembali. Iya. Oh, jadi gak pulang balik nih. Iya, karena malu. Tapi kuliah biasa dia juga nak suruh-suruh teman tadi Iya begitu. Kak, harus Kak, karena merasa nabar Kak tuh jadi ikut-ikut mami Kak. Itu lumayan Menurut kalau Kak daripada kena Kak apa. nak suruh ki, ya maksudnya takut ki kalau mau ki menolak apa yang nak suruhkan oleh teman-teman tak begitu deh. Iya Kak, kena nabar tapi kena apa-apa juga. Iya pak. Menurut saja dulu. Tapi pernah ki memang menolak kalau nak suruh ki. Mau pernah menolak cuman langsung ke nama Rai. Ya kayaknya dulu mas saja deh. Oh pernah ki menolak tapi iya. nama Reiki Nama Rai kamu mana pukul, jadi bilang mending menurut mas saja deh. satu kelas saya begitu ya. Di luar kelas Maksudnya satu kelas ya begitu. Satu kelas saya nggak begitu ki. ada di luar kelas aja satu kelas. Maksudnya ini kayak capek juga menyendiri, mulai Miki akrabkan diri dengan teman-teman yang lain kayak di ketika jam keluar main, nah suruh ki, nah kita ndak mau kayak menolak ki Nah, itu untuk melakukan. Yang berawal dari menyendiri kata coba kau beranikan diri, sekalinya berteman kau malah kayak jadi babu Kak. Nah kasih jadi bau ki. Kenapa kita ndak coba berteman dengan teman-teman yang lain, kan pasti banyak di teman tadi kelas itu. Iya, susah Kak, karena mau beradaptasi lagi. Ini saja buat berteman sama ini susah, masa mencari-cari yang lain. Iya begitu memang kalau pertemanan deh, kita apalagi kita berada di tempat baru tuh, kita yang harus kayak menggali begitu supaya nanti resmi juga, karena kalau lama di sini pasti banyak juga teman tahu gitu. Tapi deh malu-malu sekali kayak tertahan diriku. Selalu tertahan diri tadi. Kalau mau ki bersosialisasi bilang kayak nggak selevel kayaknya sama ini anak, Nah, itu kayak bisa merasa sekali. rendah diri tuh. Ya, terkadang di kelas dia saja deh, guru ngajar diam, temanku lagi asik bercanda sama saya diam saja duduk tenang. Dan saya tenang nih, keluar main mencoba ki akrabkan diri Mencoba akrabkan sama diri. teman yang lain. Tapi dikasih kayak gini jadi kurang nyaman Kak, jadi mau datang sini minta saran. Oh itu tujuan tak kesini mau ki minta saran di BK. Jadi begini sebenarnya deh, kalau itu masalah tak kayak susah ki bergaul sama teman tak, susah ki juga nanti kalau mau ki terus-terusan begitu. Apa yang pasti susah kok kira teman. Iya, itu saja manusia tuh tidak ada yang bisa hidup tanpa sendirinya di muka bumi ini. Harus yang perlu namanya sosialisasi tuh. Tapi deh kalau buat diri itu susah sekali kulakukan karena malu-malu sekali Kak. Malu-malu gini untuk bersosialisasi nih. Iya Kak, takut bicara dengan orang lain. Kalau begitu coba kita pertama dekati, kan kalau belajar pasti kita ketahui kita ini kayak teman yang bagus saya temani begitu tuh. Mungkin bisa ki akrabkan diri ke situ sehingga nanti bawa ki ikut-ikut kegiatan, apalagi di sini pula banyak ekskulnya tuh.
Nah, mungkin bisa ki bergaul di situ karena biasanya itu kalau di ekskul lebih mudah ki berbaur karena kayak pulang sekolah kegiatannya banyak. Hobi. Hobi tuh contoh masuk di football kan hobi contoh apa hobi tuh? Futsal Kak. Futsal tuh bisa gimana masuk di ekskul futsal. Nah, nanti kita di situ ketemu dengan sahabat kita tuh pasti luas pembahasan tuh kayak bisa kita kali bilang di mana kita pernah main begini cerita pasti nanti baku dapat tuh. Mau begitu kamu coba dulu ikut futsal cuman ya dilarang orang tua Kak juga. Kenapa bisa? Bilang pas selesai dulu semua tugasmu karena baru kau masuk karena banyak ketinggalan baru boleh masuk. Karena bilang orang tua paling itu semester 2 baru boleh. Dia bilang masa selama semester 1 ini tidak temanku. Iya itu susah emang kalau enggak teman itu. Coba-coba mikir dulu tuh teman saya aja bicara biar jadi cerita biasa tentang tugas, bertanya tugas. Karena biasa itu anak-anak mau tunjuk begitu, apalagi kayak orang yang masuk ekskul tuh pasti mengerti gitu tentang begitu kan. Iya Kak, nanti aku coba. Mana terbuka karena sebenarnya ini masalah tadi susah ki kalau mau ki terus-terusan begini. Apalagi kuliah biasa ki gabung sama anak-anak di luar kalau keluar main gitu nah suruh-suruh ki begitu seharusnya itu ndak baik deh pasti rasanya mau ki menolak tuh tapi ndaknya karena kita berada di lingkungan baru tapi kalau banyak juga teman-teman tak yang lain maksudnya harus ki juga pintar memilih-milih teman ini karena kan baru di sini karena ndak semuanya itu orang sama-sama sifatnya berbeda-beda ndak boleh juga terbawa arus bisa juga berteman sama yang nakal-nakal tuh tapi tidak bisa diikut arusnya. Saya saja waktu di kampus tuh kan pasti peralihan saya dari daerah ke Makassar pasti sangat berat untuk bersosialisasi tuh. Nah, saya mendapat teman juga yang begitu kayak nakal-nakal biasa jangan suruh-suruh tapi sudah kualami tuh bilang tidak baik kayaknya begini bisa ya berbaur dengan orang ini karena tidak ada temanku yang lain tuh tapi saya yang filter diriku sendiri teman-temanku tuh satu kelompokku itu ada di perkumpulan saya deh perkumpulan itu kayak suka merokok tapi saya sendiri alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa batasi diriku untuk tidak merokok begitu jadi pentingnya itu sebenarnya dari diri kita sendiri sih. Kalau dari diri sendiri tapi itu Kak kalau tidak berani Kak tidak maksudnya kalau tidak ingin main sama itu di sana tidak lagi temanku Pak. Bisa juga main deh tapi kalau merasa ki bahwa narugikan tuh contoh suruh-suruh ki melapor mungkin saja di BK kalau takut gitu nanti kita guru BK tuh bantu untuk selesaikan masalah tapi takutnya tuh Kak kalau biasa kalau melapor ke BK malah saya yang diambil sama itu senggang kenapa kok melapor kalau begitu kayak semisal pulang sekolah kan pulang semua teman-teman bisa pergi ke BK di BK di Tokji tadi tuh bilang ada yang namanya asas kerahasiaan ke sini Miki di BK karena kalau mau ki begitu tuh ikuti kemauannya teman-teman kayak nasuruh ki lah dalam berbagai hal tuh seolah-olah nanti semisal kan tidak bisa dipungkiri tuh nasuruh ki bahwa ke sini tuh tapi kita memang tidak mau gitu bahwa padahal hal itu hal negatif nah di sini kayak ketat sekali anunya tuh aturannya ada yang pemberlakuan poin bagaimana kira-kira baru ke 1 bulan di sini tiba-tiba dikeluarkan kita dari madrasah gara-gara pertemanan tapi deh kalau tidak ikut ke juga kadang mau kinahan mau pukul menjauhkan diri ya itu teman bilang mau beradaptasi kembali yang baru ya baru sekarang malu-malu orang kayak ini perlu ki ajari cara penolakan sama sosialisasi di teman-teman kalau begitu bisa ki kayak cari teman-teman yang baru kayak bergaul ki di masjid tuh kan di sini ada irmas bisa ki bergaul di sana biar tidak masuk di ekskulnya tuh ikut saja berbaur kayak kegiatan-kegiatan pengajian tuh kayak mengaji ki kan pasti anak sana ndak pergaulannya tuh baik-baik ji karena kayak mengaji gitu mungkin bisa gabung di sana nanti pasti menawarkan diri di anak-anak untuk berteman begitu ya itu tentang buat diriku Kak untuk beranikan dia bicara sama orang lain kalau begitu harus memang dari dalam diri tadi bahwa kalau tidak
kuberanikan diriku ini bakalan susah kak juga ke depannya, karena mau kak berteman hanya ini saja yang temanku dari SD, ku aja berteman di sini di tahun itu bahwa pergaulan itu negatif tuh ya, saya sakit juga ke depannya, jangan sampai berdampak ke kita sehingga dikeluarkan kita dari madrasah. Kak, nanti mau coba dulu buat aja bicara dari pelajaran Itu pasti nanti orang tua tak bahwa anu tuh bilang pasti rasa kecewa juga kalau dikeluarkan kita dari madrasah. ini juga salah satunya tidak mau kak pindah ke takut kak susah sekali beradaptasi. Itu jadi dari permasalahan ini saya menggali permasalahan dari DOJ ini bahwa ternyata permasalahan DOJ ini cukup rumit ya, karena kayak susah bergaul di sini di lingkungan yang baru ada itu pun sudah ada teman atau circle lah, tapi biasa suruh gitu kayak ke hal yang bertentangan dengan apa yang ingin dilakukan begitu kan. Jadi pada kesempatan kali ini ada salah satu teknik yang mau saya perkenalkan, yaitu assertive training. Apa itu kak? Ya, asertif itu kayak perilaku asertif di mana kita mampu melakukan penolakan atau berperilaku sesuai apa yang kita inginkan, kayak semisal nasur kita mantap untuk lakukan ini tuh kita mampu untuk menolak begitu. Tapi takutnya kak kalau menolak tuh malah apa-apa itu Malah takut. itu memang itu biasanya anak-anak kalau ditolak apa yang anu tuh, apalagi di sini bergabung di kuliah di circle anak-anak di sini tuh ada circle kuliah. Nah kalau mungkin apa-apa tenang saja kan di sini ada di guru-guru atau apalagi sekarang kan sudah ketat juga hukum terkait anak, jadi tidak perlu khawatir soal itu deh. Tapi untuk kalau macam sama kita nanu Takut kalau macam begitu. Kalau begitu langsung saja ke BK cerita, karena di BK itu kan akan dijaga di asas kerasan tak, itu pun kalau natau pada teman tak pasti guru BK nadampingi gitu terus sehingga keluar kini dari masalah tak gitu. Berarti bisa jadi ke kalau anu kesini mah Iya kesini saja. Jadi itu ya kalau mau dapat teman di kelas, kita juga harus memfilter, kita harus memilih teman, harus memperhatikan yang mana bagus, yang mana tidak begitu. Nah itu dia kak, saya kalau mau cari teman baru lagi malu kak, kayak masih gengsi sekali kak, apalagi kan anak baru kak. Ada tipsku kemarin mungkin bisa juga diikuti tuh. Kalau saya kemarin waktu pertama masuk di kampus, saya begitu juga pendiam, lihat perkumpulan, itu pun ada beberapa perkumpulan kayak circle yang anak-anak nakal begitu, biasanya susul tuh. Tapi saya mencoba bergabung dulu sembari mencari-cari teman yang lain tuh. Nah, saya kayak biasa ke masjid, kayak gabung-gabung sama anak-anak tuh. Nah, biasa kita dapat di situ anak-anak yang kayak selalu ngaji, mungkin bisa kita mendekatkan diri di situ. Apalagi di sini kan MTS pasti selalu ada kegiatan mengaji tuh, disuruh mengaji dari guru tuh. Sebelum belajar. Mungkin bisa juga itu pakai kalau ke masjid istirahat ngaji di masjid. Biasa itu dapat kita teman-teman yang baru, karena biasanya itu anak-anak nakal jarang mau ke masjid, pasti bolos tuh. Apalagi kalau Natal bilang mau belajar agama, pasti lari. Tidak mungkin teman. Itu cewek-cewek pasti bilang temani. Kak, tapi kalau takut kak kalau cari teman baru gagal gitu dapat teman baru, baru teman yang lama juga sering jadi tanpa hilang teman. Apa? Kalau Teman yang lama ada? iya. Soal itu sebenarnya pertemanan
kalau bagi saya tidak ada yang salah ya. Dan saya saja pertemananku itu pas di kampus pertama ada temanku baku bawa kan dari pas aku masih di kampus sampai sekarang tuh kan saya masih kuliah semester 5 sampai sekarang. Temanku itu kayak selalu tunda-tunda tugasnya karena keseringan nongkrong tuh. Baru teman-temanku itu perokok semua, biasa kayak juga nanya bilang sini mau gue nongkrong nanti itu tugasmu. Pernah kan juga begitu, tapi ku dapat apa yang dampak dari itu tuh yang iya dampak negatifnya dari menunda tugas ya terkendala kak nanti ketitiran kak di akhir begitu pas anak di belakang kesadari tidak bagus sebenarnya ini perkumpulanku, jadi ku batasi misalnya perkumpulanku sama teman-temanku. Mungkin juga bisa dilakukan tuh kayak sekali-kali kumpul sama teman itu yang cerita sekarang tuh kayak hari ini setelah keluar main kumpul besoknya tidak lagi begitu, supaya biasanya anak itu kalau terlalu dekat biasa semua maunya minus suruh kalau begitu kan bisa batasi kadang kapan dirasa lebih ke negatif nih pergaulan tak menghindar dulu begitu, karena sebenarnya tidak baik juga kalau mengurangi teman, karena biasa mengurangi teman itu kayak menimbulkan musuh sebenarnya. Musuh itu yang takutkan kalau masih sepenan begitu. Kayak kalau tidak salah kita yang pernah lari di belakang tadi kejar karena apa itu kira-kira? Disuruh kan. Nah suruh kita mantap tuh. Baru nembak ke menolak. Nyendai lagi menolak. Baru siapa yang dapat dampaknya? Saya kan. Nah, apa dampaknya? Dipanggil orang tua kena poin. Dipanggil orang tua pasti orang tua tak kecewa. Saya masukkan anak saya di madrasah, kenapa melakukan hal ini padahal tidak yang saya inginkan. Karena pasti harapan orang tua kayak pintar mengaji supaya nanti kayak kan tidak ada manusia yang kekal, nanti kayak berada di akhirat nih atau tua itu. Pasti yang hanya diharapkan oleh orang tua itu hanya doa dari anak yang soleha. Nah, sebagai amal jariahnya tuh apa yang ditanamkan, karena pasti yang pertama ditanamkan pada anak itu kayak nilai-nilai agamanya begitu. Nah itu gunanya orang tua masukkan ke sini karena lebih supaya lebih mendalam ke agama tak begitu. Itu memang tujuan salah satu tujuan utama. Tapi biasa pas setelahnya itu apa yang dilakukan sama teman-teman tak? Sudah tak kasih begitu teman-teman tak? Ya tetap jika tetap jadi gabung baru suruh juga takut kalau tidak berteman kayak sama tidak lagi teman. Kalau begitu batasi misalnya deh filternya seperti apa tadi yang sampaikan tuh. Saya selalu jangan ajak temanku merokok, tapi menurutku itu rokok tidak baik, jadi saya tidak lakukan. Harus juga kuatkan diri tuh. Apa yang kita tidak suka ya kita tidak suka, tidak boleh dipaksakan begitu. Kalau memang kita takut untuk penolakan ya menghindar saja. Kalau itu pun kita terpaksa untuk melakukan penolakan dan pukul kita tak bisa ke BK begitu. Kan kalau ke BK asalkan aman juga nanti takut lebih lanjut. Tidak perlu kan tadi tuh harus sampaikan bagaimana dia dijaga privasinya tuh. Itu pun kalau ditahu, karena banyak anak-anak yang lihat ke BK tuh pasti bilang pasti ini ke sini ke BK tuh. Nah, pasti guru BK lagi mempunyai cara lain untuk menjaga siswa agar tidak lagi tuh dihakimi lagi dari teman-teman yang lain begitu. Jadi tahu ini langkah kedepannya apa yang dilakukan. Yang pertama itu mencari teman, baru usahakan mencari teman yang baru yang baik. Ya betul. Baru belajar untuk menolak. Harus juga tegas pada diri tak. Dan sampai lembek itu kalau anak-anak biasa lihat kalau selalu diikuti apa maunya bakal menjadi itu tidak ada habisnya. Makanya tadi aku bilang kalau memang masih mau berteman sama itu teman tak
bisa Ji, tapi kita batasi diri kita kapan waktunya gabung, kapan tidak. Nah kan bisa juga beralasan bilang ada tugasku begini, nah, supaya ndak nabawa Ki juga ke arahnya tuh. Itu harus kalau belajar menolak. Iya gitu. Masih malu-malu kalau menolak. Jangan Ki lagi. Jadi setelah ini apa yang kusampaikan bisa nih kira-kira menolak. Bisa juga beranikan diri. Berani itu karena bisa jadi ada di BK yang bisa bantu Ki keluar dari masalah atau karena coba kita bayangkan kalau kita terus-terusan mengikuti ini maunya teman-teman tak apa yang akan kita dapat. Ya pasti hal negatif kemarin saya yang kena sendiri. Ya, pasti kita yang kena sendiri tuh. Apalagi di sini kayak berlakukan poin. Jadi setiap ada pelanggaran berlakukan poin. Bagaimana kalau ini teman-teman suruh terus Ki dan setiap hari kita dapat poin, pasti ujung-ujungnya dikeluarkan kita. Saya kena. Apa yang bakal sampaikan orang tua tak? Bilang orang tua tak? Pasti kecewa Pak. Yang baru-baru kita kasih masuk di sini. Temanku Kak. Coba bawahnya bulan dalam mau pulang Untuk mau pulang ini sama anak PPL ada dari gimana sudah ditanya tuh orang tua boleh. ada bilang Pulang tadi pulang jam-jam 5:30 ya. jadi kita minta apa yang dilakukan harus tegas pada diri kita bahwa apa yang tidak disuka itu kita tolak saja karena pasti dampaknya bakalan kita apalagi kemarin suruh kita mantap coba bagaimana itu anak orang tua tak kalau anak tahu baru dipanggil orang tua tak bahwa mau dikeluarkan dari madrasah gara-gara itu Pasti kecewa Kak, kecewa sekali. Jadi- Harusnya datang ke sini buat mencari ilmu yang baru malah Betul. begini. Jadi harus apa ini Eh, saring teman kayak yang baik, mencari teman yang baru yang ya ya haruslah hilangkan kata malu-malu. ya betul nggak boleh juga malu-malu bisa juga malu cuman jangan terlalu dong Kan juga pernah belajar untuk menolak. ya menolak harus itu menolak karena biasa perbudak kita anak kalau anda bisa menolak mungkin itu saja dulu nih nanti kita bahas kalau memang ada yang perlu dibicarakan kesini bisa ya dari mana gini deh Dari juga dari luar. oh dari luar jadi pulang dari kan sekarang selesai pembelajaran Pak. Jadi bagaimana perkembangannya itu terkait yang kemarin? Ya mulai buka berhasil melakukan cara-cara tak. Yang kayak kan ada kemarin beberapa langkah-langkah yang saya berikan. Bagaimana terkait itu? Kayak kalau menolak Kak, berani menolak Kak. Berani menolak tuh, nggak takut nih lagi. Tidak, Kak memang sempat pas pertama kali menolak. Ya kayak aneh cuma langsung pergi saja. Kalau tentang pertemanan tak bagaimana? Keadaan banyak. Banyak nih teman tak? Baru bukan milajah yang nakal itu. Belum. Oh banyak nih teman-teman tak sekarang yang baik-baik, sefrekuensi gila. Iya. Naik itu kan futsal. Oh itu futsal. Oh iya. Jadi mulai nih banyak teman tadi. Iya banyak. Jadi bagus nih sosialisasi tak di sekolah ini. Bagus Kak. Jadi itu juga teman-teman tak tidak pernah pergi. Nah suruh-suruh beginilah begitu. Nggak ada Suruh ini. Nggak ada yang separah itu kan kayak minta tolong di. Iya, minta tolong nih. Iya minta tolong itu kan wajar di. Kan begitu memang manusia layaknya saling menolong sesamanya. Begitu ya. Jadi bagaimana langkah-langkah yang saya berikan kemarin? Sangat sesuai. Sesuai juga kali sama ekspektasi. Iya. Jadi begini. Ada ini tempat evaluasi. Kan kemarin saya berikan beberapa langkah-langkah. Sekarang itu tahap evaluasi atau pengakhiran. Nah, di sini mungkin bisa dilengkapi dulu.
ini ada nama, kelas, dan ini contoh saya mengungkapkan pendapat saya di kelas. Kan sekarang itu mampu Miki untuk mengungkapkan pendapat di kelas, kan tidak malu-malu sama teman-teman. Tak, di sini saya merasa nyaman menolak permintaan teman jika saya tidak bisa. Kan kemarin tidak bisa melakukan penolakan sama teman, tidak enak lah begitu ceritanya. Nah mungkin di sini nanti kan ada 3 pernyataan, selalu, kadang-kadang, tidak pernah. Baru ini saya mendengarkan pendapat orang lain dengan baik, kayak mendengar apa yang disampaikan oleh teman. Mungkin bisa isi dulu deh. Yeah. Baru itu ya, jawab sesuai dengan apa yang terjadi sekarang ya. Kalau ada yang jadi tahu pertanyaan saya. Nah, ini ada refleksi. Setelah menyelesaikan lembar kerja ini, tulis satu hal yang Anda tingkatkan dalam komunikasi efektif Anda. Maksudnya apa yang kita inginkan ke depannya terkait komunikasi. Begitu mungkin bisa dituliskan di sini. Kayak tindakan yang diinginkan ke depannya, bagaimana perkembangan dari sini tuh yang diinginkan dan belum tercapai sekarang. Saya ingin tanda tangan. Nah sekarang kan sudah dirasakan bagaimana pengaruhnya BK dalam bimbingan konseling untuk mengenangani permasalahan siswa toh. Jadi tahu juga BK bagaimana toh untuk menangani siswa begitu. Tidak seburuk yang dikira. Tidak seburuk yang dikira. Jadi ketika ada permasalahan tak langsung saja di BK, karena pasti melihat dari teman-teman tak atau suara dari teman-teman tak bahwa BK ini begini-begini, tapi itu tidak sesuai dengan apa kalau bukan kita sendiri yang sudah mencoba toh, karena persepsi orang itu pasti berbeda-beda akan sesuatu hal. Nah jadi permasalahan nak uji ini saya rasa sudah selesai ya, dan sudah mendapatkan tahapan serta teknik yang sesuai untuk keluar dari masalahnya begitu. Nah, jadi apa langkah selanjutnya ini setelah keluar dari permasalahan yang dialami kemarin? Mau coba lagi cari teman yang lebih banyak. Mau coba mencari teman yang lebih banyak di. Nah, begitu saja kalau kita menghadapi satu permasalahan. Jangan sungkan untuk ke ruangan BK, karena itu memang gunanya guru BK yang ada di sekolah untuk menangani masalah siswa di sekolah.
biasa itu ada anak ada masalahnya langsung melapor orang tuanya. Sebenarnya itu tidak bisa karena ada hak di sekolah, ada yang berhak untuk menanganinya, dan di sekolah itu sudah terstruktur. Pernah dilihat struktur yang di ruang BK? Ada itu yang penanganan masalah. Nah, dalam penanganan masalah itu siswa itu harus melapor ke wali kelas atau guru yang piket dan juga di guru BK. Nah, apabila masalahnya sudah tidak bisa ditangani atau berat ditangani oleh guru BK maupun guru lainnya, nah baru dilaporkan sama orang tua, nanti didiskusikan bagaimana jalan keluar dari masalah ini gitu. Jadi aman ini deh terkait masalah yang kemarin. Iya aman ini Pak. Nah, jadi atau ada pesan dan kesan tentang BK? Ya BK tuh tidak seburuk yang dikira. Jadi kalau ada masalah bisa dulu ke BK, minta solusi. Ya. Gitu. Betul, minta arahan toh. Ya. Mungkin itu saja deh pertemuan yang sudah kita lakukan dari hari-hari sebelumnya. Saya harap teknologi ini bisa berkembang lagi atau meningkatkan lagi lah sosialisasinya di lingkungan kelas, karena lebih banyak teman itu lebih bagus. Akan memudah kembali kepada diri kita nanti gitu. Jadi bagaimana nih sekarang teman yang kemarin itu yang salah satu masih berteman kayak atau bagaimana? Ya sebatas sapa-sapa gitu. Sapa-sapa jadi tidak terlalu karena ya nggak boleh juga sebenarnya terlalu kalau kita merasa ada kekurangan di situ. Ya mungkin itu saja deh. Iya. Ya, mungkin bisa ya. Terima kasih Pak Oh, iya. saran-sarannya. Iya. Iya.